Halo teman-teman semua, kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang limit. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi dan soal-soal tentang limit, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Oke, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita akan review dulu ya materi limit secara singkat. Apa sih limit itu? Definisi limit yaitu jika x mendekati a dengan x itu tidak sama dengan a, maka fx mendekati atau menuju L dengan fx tidak sama dengan L, sehingga kita bisa menulis definisinya sebagai berikut. Limit x mendekati a dari fx itu sama dengan L. Nah, di sini x itu x tanda panah a itu kita bacanya x mendekati atau menuju a, di mana x itu tidak sama dengan a. Oke, biar lebih paham, kita langsung saja bahas soal latihannya ya. Semangat teman-teman. Oke, ini soal yang pertama kita dari SPMB 2002 ya. Di sini ada soal limit x mendekati 1 dari 3x min 1 kuadrat dikurangi 4 dibagi x kuadrat plus 4x min 5. Nah, untuk menyelesaikan soal limit ini, kalian bisa gunakan konsep dalil L'Hopital. Di sini cara untuk dalil L'Hopital ini, kalian tinggal menurunkan penyebut dan pembilangnya. Ini hampir persis dengan materi di diferensial atau turunan. Nanti untuk materi diferensial kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ditunggu ya. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu pembilangnya. Nah, di sini dalam menurunkan yang 3x min 1 kuadrat itu kita gunakan aturan penurunan yang berantai, turunan rantai ya istilahnya. Kita pakai konsep itu. Nah, berarti di sini untuk 3x min 1 kalau kita turunkan itu menjadi 2. Di sini kita anggap aja 3x min 1 itu sebagai kotak. Jadi di sini kotak. Oke. Di sini kita anggap misalnya di sini yang di dalam kurung ini itu adalah misalnya kita anggap x saja ya. Oh, tidak. Kita anggap itu y. Jangan nanti bingung ya. Kita anggap ini y. Nah, berarti di sini kita turunkan ya. Berarti di sini y kuadrat itu turunannya adalah 2 dikali y dikali y, pangkatnya itu akan berkurang 1. Nah, di sini pangkatnya ini bisa turun jadi 2 dikali y. Nih. Pangkatnya akan turun 1, jadi 2 dikurangi 1. Jadi di sini sama dengan 2y pangkat 1 atau 2y. Nah, setelah itu berarti kita turunkan yang ada di dalam. Yang di dalam ini y ini kita turunkan. Jadi di sini dikali dengan turunan dari y atau y aksen gitu ya, istilah dari turunan. Nah, berarti kita cari dulu y aksen atau y turunan y maksudnya. Nah, berarti di sini 2 dikali y-nya itu adalah 3x min 1 dikali dengan turunannya y lagi. Jadi
kita turunkan 3x min 1. 3x min 1 kalau kita turunkan di sini. Nah, 3x ini x-nya itu kan pangkat 1, berarti kita turunkan satunya berarti 3 dikali 1 dikali x. Nah, pangkatnya ini akan berkurang kalau sudah kita turunkan. Berkurang 1. Lalu di sini kurangi 1. Nah, 1 ini sama aja dengan 1 dikali x pangkat 0. Jadi di sini bakalan hasilnya adalah plus 0 ya. Turunan konstanta itu pasti hasilnya adalah 0. Ingat ya, turunan konstanta itu 0. Jadi di sini sama dengan itu hasilnya 3 dikali x pangkat 0 ya. Ini x pangkat 1 dikurangi 1 berarti x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti 3 kali 1 kali 1 ditambah 0. Nah, berarti di sini turunan dari 3x min 1 adalah 3. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini 2 dikali 3x min 1 dikalikan 3. Jadi hasilnya adalah dikalikan 6 kali 3x min 1. Oke. Nah, di sini min 4 kalau kita turunkan itu hasilnya adalah 0 ya. Nah, berarti di sini 4 kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Nah, demikian yang bawah ini ya. Yang maksudnya yang penyebutnya juga kita turunkan. Hasilnya adalah di sini pangkatnya itu turun. Jadi di sini 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1 itu 1. Jadi x pangkat 1 ditambah di sini 4x. Berarti di sini sama konsepnya turunan. Di sini 4 dikalikan dengan x pangkat 1 dikurangi 1 karena sudah diturunkan. Jadi 4 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti 4 dikalikan 1 hasilnya adalah 4. Nah, min 5 kalau diturunkan pasti hasilnya adalah 0 karena turunan dari konstanta itu pada dasarnya nilainya adalah 0. Jadi kita udah ketemu ya turunan dari masing-masing penyebut dan pembilangnya. Jadi di sini kita tulis kembali ya, limit x mendekati 1. Nah, turunan dari pembilangnya itu adalah tadi 6 dikali 3x min 1 dibagi dengan turunannya dari penyebut itu adalah 2x ditambah 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke persamaannya. Nah, berarti di sini kita tinggal substitusi saja untuk step terakhirnya. Berarti 6 dikali 3 kali 1 dikurangi 1 per 2 dikalikan 1 ditambah 4. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah sini 6 kali 2 ya. Kecoret. Jadi ini kali 2 karena 3 kali 1 itu 3 dikurangi 1 itu 2. Lalu di penyebut 2 ditambah 4 di sini adalah 6. Jadi kita dapatkan hasil akhir untuk soal ini adalah 2. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Oke, mudah kan ya? Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 2 ini soal dari UMPTN 1992 ya. Di sini limit x mendekati tak hingga ini itu lambang tak hingga ya. Nah, limit x mendekati tak hingga dari 3x min 2 dikurangi akar 9x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 itu sama dengan berapa?
Nah, di sini kita pakai konsep cara mencari limit tak hingga. Nah, misalkan bentuk umum dari limit tak hingga itu seperti ini. Limit x mendekati tak hingga dari akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Di sini ada syaratnya. Syarat pertama, jika a itu sama dengan p, maka hasil limitnya itu adalah b dikurangi q dibagi 2 kali akar a. Dan syarat kedua kita yaitu jika a lebih dari p, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Lalu syarat yang ketiga itu adalah jika a kurang dari p, maka L itu hasilnya adalah negatif tak hingga. L itu adalah hasil limit ya, hasil limitnya. Oke, di sini kita lihat di soalnya. Nah, di sini ada yang masih bentuk persamaan linear. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita menjadikan 3x min 2 ini ke dalam bentuk akar seperti bentuk umumnya, harus sama. Jadi kita buat dia menjadi bentuk akar dulu ya, 3x min 2 nya. Oke, di sini limit x mendekati tak hingga dari di sini 3x min 2, di sini kita ubah menjadi akar 3x min 2 kita kuadratkan. Kenapa seperti itu? Nah, coba kalian masih ingat nggak sifat bentuk akar? Di sini pangkat yang ada di dalam kita bagikan dengan pangkat yang di luar. Ini pangkat 2. Jadi nanti 3x min 2 pangkat 2 per 2, jadi 3x min 2 pangkat 1, hasilnya sama saja. Oke, kita buat dia hasilnya sama. Oke, selanjutnya di sini yang bagian kanan ini kita tulis tetap saja karena sudah bentuk akar, sudah sesuai kan ya sama bentuk umum sebelumnya. Oke, di sini tugas kita cuma 3x min 2 ini kita kuadratkan dulu berapa hasilnya. Di sini kita dapatkan hasilnya adalah, kita pakai cara cepat ya. Jadi misalkan ada a min b, kita kuadratkan itu sama dengan a kuadrat min 2 dikali a dikali b min b kuadrat. Nah, ini adalah cara cepatnya untuk mencari penjabarannya ya. Jadi di sini a-nya kita anggap 3x. Jadi 3x kuadrat itu adalah 9x kuadrat. Lalu dikurangi dengan 2 kali a kali b. Di sini a-nya adalah 3x, b-nya 2. Jadi min 2 kali 3x kali 2 ya. Lalu di sini min b kuadrat. Jadi b-nya itu adalah 2 ya. Jadi min 4. Oh ya, maksudnya ini plus 4 ya. Oh ini sorry ya, ini bukan min, melainkan plus b kuadrat, karena min b kalau kita kuadratkan hasilnya positif. Oke. Dikurangi dengan akar 9x kuadrat min 2x ditambah 5. Oke, kita lihat di sini, kita tinggal operasikan yang ini menjadi min 2 kali 3x kali 2 itu min 4 kali 3x itu adalah min 12x. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada 3 syarat ya. Kita lihat di sini nilai A-nya itu adalah 9. Ini adalah nilai A. Lalu di sini nilai P-nya adalah 9. Nah, artinya apa nih? Nilai P-nya adalah 9 ya. Ini artinya jika A sama dengan P, kita pakai rumus mencari hasil limitnya adalah
B dikurangi Q per 2 akar A. Ini cara cepat ya, sebenarnya ada penjabarannya, tapi kita di sini akan menggunakan cara cepatnya saja. Oke, berarti jika A sama dengan P, maka kita gunakan rumus L sama dengan, di sini A-nya. Maksudnya di sini B-nya. B-nya itu adalah min 12 ya. Jadi tinggal kita masukkan min 12 dikurangi Q. Q-nya itu adalah yang ini, min 2. Itu adalah Q. Ini adalah P. Nah, berarti di sini dikurangi dengan min 2. Nah, ini adalah B-nya. Jadi di sini per 2 akar A, berarti 2 dikalikan dengan akar A. Akar A itu A-nya adalah 9. Nah, berarti tinggal kita operasikan biasa, nanti ketemu nih hasilnya. Jadi min 12 ditambah 2 dibagi 2 akar 9, jadi akar 9 itu adalah 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi di sini kita dapatkan min 12 tambah 2 itu adalah min 10. Kita bagikan dengan 6. Hasilnya adalah negatif 5/3. Ini kita bisa sederhanakan ke pembilang dan penyebutnya kita bagi 2. Ya. Nah, berarti untuk soal kedua kita kali ini jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, paham ya sampai sini. Sekarang kita lanjut lagi ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini adalah dari UMPTN 1999. Nah, di sini ada soal limit X mendekati 0 dari tan 2X dikali sin kuadrat 8X dibagi X kuadrat dikali sin 4X itu berapa? Nah, ini itu masuk materi limit trigonometri ya. Karena bentuknya ada sin, ada tangen, ada kosekan gitu ya, atau cos, tuh kosinus itu juga ada. Jadi di sini masuk limit trigonometri. Nah, trigonometri sudah pernah kita pelajari ya di video sebelumnya, maksudnya sudah pernah kita pelajari untuk trigonometri. Sekarang di sini ada beberapa rumus limit fungsi trigonometri yang harus kalian pahami. Nah, yang pertama, jika limit X mendekati 0 dari sin X per X itu akan menghasilkan nilai 1. Atau bisa juga limit X mendekati 0 dari X per sin X, itu juga hasilnya adalah 1. Nah, berarti sifat yang kedua juga demikian ya. Jika bentuk trigonometrinya adalah tan X, maka hasilnya adalah 1. Nah, yang ketiga ini agak beda nih. Kalau di sini tuh sin AX, A itu sebagai koefisien ya dari X, lalu per AX itu dia akan menghasilkan nilai yang 1 juga, karena di sini A per A itu sama dengan 1. Di sini kita ambil koefisien dari X-nya ya. Di sini kita ambil. Nah, jadi sama dengan 1. Yang nomor 4 juga demikian, tan X, tan AX per AX sama dengan 1, atau dibalik AX per tan X itu juga sama dengan 1. Dan yang terakhir ini beda sendiri ya. Di sini limit X mendekati 0 dari cos AX itu sama dengan 1. Nah, dari mana sama dengan satunya itu? Nah, di sini kita tinggal substitusikan X sama dengan 0 ya. Jadi di sini cos, nah A-nya itu tetap ya, A dikali X-nya adalah 0, itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini cos 0 itu sama dengan 1 ya kan? Masih ingat kan, itu termasuk sudut istimewa ya.
sudut istimewa dalam trigonometri, bahwa cos 0 itu sama dengan 1, atau cos 0 ini bisa kita sebut dengan sin 90. Sin 90 juga nilainya adalah 1 gitu ya. Masih ingat kan untuk perbandingan sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Oke, sekarang kita coba kerjakan soal berikut ini ya. Soal yang sudah ada di layar kalian, kita coba kerjakan. Nah, di sini kita lihat tan 2x di sini bisa menjadi 2. Kenapa kok 2? Karena ingat nih. Berarti di sini kita uraikan ya. Limit x mendekati 0. Di sini kita cuma ambil koefisiennya saja. Koefisien dari x-nya. Jadi di sini 2 dikali sin kuadrat, ada kuadratnya nih, jangan lupa. Berarti di sini artinya adalah sin 8x kita kali lagi dengan sin 8x. Di sini dibagi dengan x kuadrat dikali dengan sin 4x. Nah, di sini x kuadrat ini bisa menjadi x dikali x. Oke. Lalu di sini kalikan dengan sin 4x. Nah, sesuai sifat yang sudah kita bahas tadi, tinggal kita ambil koefisiennya saja nih. Koefisien dari x kita ambil. Nah, ini koefisiennya 1 ya kalau nggak ditulis. Lalu sin 4x ini kita ambil koefisiennya dari x. Jadi di sini 2 kita kalikan 8 kalikan 8 per 1. Di sini kita ambil koefisien x-nya ada 1 dikalikan 1 kalikan dengan sin 4x, koefisiennya x itu adalah 4. Oke, tinggal kita operasikan biasa. Yang atas hasilnya adalah 128 dibagi dengan 4. Berarti hasilnya adalah 32. Oke, jadi jawaban untuk soal terakhir kita adalah yang A. Oke, demikian pembahasan materi dan soal limit kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini ya ke teman-teman kalian. Oke, saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi dan perhatian soal tadi ya tentang limit. Oke, see you in the next video. Bye bye semuanya.